Oke, ini sesi tanya jawab dengan Mas Ranto ya. Kita akan dengarkan beberapa pertanyaan dari Mas Ranto ya. Ini habis lari bersama Nine Ten Purwokerto. Yuk, langsung kita jelaskan ke Mas Ranto di sana. Yuk, kita ke sana. Berapa tahun lari, dari umur berapa dan sekarang berapa? Dari usia dari 2008 itu berarti SMP apa? SMP 2008 lari sampai sekarang. Oh, berarti berapa tahun ya Mas? Sekarang 2024 kurang 2008 kira 16 tahun ya? 16 tahun. Latihannya itu naik band banter kepriwe sih Mas? Naik misalkan nyong kok PC semeno bae heart rate dhuwur kayak band banter kayak Mas Ranto kepriwe carane? Latihannya apa bae? Terus makeme apa bae? Sing dihindari kudune apa bae? Monggo. Kalau masalah latihan sih ya biasa aja sih. Yang penting kan jaga pola istirahatnya. Kita hantam, katakan latihan pagi sore, tapi kalau istirahatnya kurang ya sama aja kan, minimal ya 7 jam sampai 8 jam lah istirahat kita. Itu tidurnya. Kalau masalah program itu ya tergantung mana sih. Kalau kita dikasih program tapi programnya nggak dilakukan, tidak sesuai dengan perintah pelatih ya sama aja. Ya kita mainnya step demi step aja latihannya. Katakan hari ini programnya apa, hari besoknya apa, disesuaikan aja. Latihannya apa aja Mas? Misal nyong kudu interval ora ke, nyong kudu mlayu pirang menit apa kepriwe nek khususnya nggo pemula kayak nyong iki Mas, Mas? Kalau ya 1 minggunya dikasih interval sekali aja, jangan banyak-banyak. Katakan kita mau latihan coba 1 minggu 4 kali. Oke. 1 minggu itu kan 4 kali. Hari pertama atau hari ketiganya kita ada intervalnya, ada mediumnya, ada longnya kayak gitu. Medium kuwi melayu ya Mas? Kita biasanya longnya kita pakai 6 menit, mediumnya pakai di bawah 6 menit kayak gitu. Pakai 65 kayak gitu. Kalau interval menit. Mas, interval kuwi sebenarnya kepriwe sih melayune sing bener ya kayak lo Mas? Kalau interval kan di atas kecepatan medium sama long. Katakan kita main 400 meter. 400 meter. Satu keliling ya. Satu keliling putaran lapangan itu. Biasanya kita pakai, kalau mediumnya pakai 3 menit, kalau longnya pakai 4 menit. Berusaha satu putaran itu. Satu putarannya itu pakai di bawah 3 menit. Tapi jangan dipaksa, main step demi step aja. Yang penting katakan saya berusaha pakai 10 putaran, tapi 400 meter kali 10. 400 meter kali 10, tapi biasanya pakai 3 menit, pakai 4 menit. Nah, saya pakai interval itu di bawah 3 menit, katakan 255. Tapi berusaha itu 255 dulu. Yang penting enjoy, nggak ada apa-apa. Kalau makan Mas Ranto? Kalau makan disesuaikan sama kebutuhan atlet itu. Sehari berapa kali itu? Iya, sehari berapa kali? Kalau sehari ya 3. Kalau biasa 3 kali ya 3 kali. Kalau sehari 2 kali ya 2 kali, nggak masalah. Terus menunya Mas, pemilihan menunya karbo, protein apa gitu? Itu tergantung orangnya itu. Tergantung orangnya. Ya, Nek Mas Ranto piye, Mas Ranto? Kalau saya ala kadarnya. Gorengan. Madang ya. Yang penting banyakin sayur sama buah kayak gitu. Oh iya, ya gitu. Terus, Mbok barangkali ada yang mau tanya, monggo. Ya, Mbak Presti, monggo silakan. Mas Ranto, perkenalkan, sebelumnya nama saya Presti. Mas, saya mau tanya, kalau untuk menghadapi event yang jaraknya half marathon untuk pertama kalinya nih Mas, persiapan apa yang harus dilakukan gitu? Karena saya kan ada rencana pengen ikut HM, tapi ini yang
first time-nya. Virgin HM ya. Virgin Betul. HM. Di mana itu Mbak Presti? Rencananya nanti kalau Borobudur udah buka, Oh, insya Allah. Ya. Mantap. Gitu, Mas. Jadi apa aja yang harus dilakuin nih latihannya atau apa? Virgin HM pertama kepriwen caranya. Tips. Gitu. Nah, pertama kita planning dulu berapa bulan. Katakan saya persiapan 3 bulan. Oke, 1 bulan pertama kita jangan main kecepatan dulu, main long aja, long sama medium. Tapi dikasih interval sedikit kayak gitu. Ya ada penguatan, ada stabilisasi, ada ABC running. Itu harus komplek. ABC running gue bener form ya Mas ya. Iya, benar. Yang YouTube akeh ya Mas ya. Ya, Bakal terus pelatihan sama bareng-bareng yang esok ya. Sit up backup juga harus penting. Soalnya Target mingguannya berapa kilo Mas? Misalkan 21 pertama kali itu. ya berusaha kita minggu pertama katakan kan ada 3 bulan, ada 3 sesi. Nah, 1 bulan pertama 1 minggunya dikasih katakan 50 sampai 60 kayak gitu. Kilo. 1 minggu. 1 minggunya. Nanti minggu keduanya kita naikin sedikit. Katakan minggu pertama saya pakai 50 kilo, tapi oke, dinaikin 5 kilo atau 10 kilo kayak gitu sampai 70 sampai 80. Nanti kan kurang 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kan kita programnya turun. Biasanya 80, 1 minggunya itu ya 40. Itu mau mendekati res. Mendekati res. Berapa sih Mas? Berapa minggu mendekati res? Hitungannya idealnya 2 minggu atau Kalau seminggu? biasanya sih 1 minggu. 1 minggu atau 2 minggu udah Turun. program udah turun. Berarti persiapannya dari 3 bulan ya Mas? Iya. Ya kalau 3 bulan, kalau 2 bulan ya nggak masalah. Kalau 3 bulan kan biasanya kelamaan. Pandan longgar lah ya. Ya udah 3 bulan, 2 bulan. Tapi ya harus benar-benar dijaga. Makasih Mas. Cukup Mbak Presti? Cukup Mas. Monggo Mbak tadi. Mau tanya, ini kan saya baru mulai. Namanya Mbak siapa? Oh iya, astagfirullah. Perkenalkan saya Novia. Mbak Novia. Ini mau tanya, kalau saya kan ibu-ibu ya, ibu-ibu baru mulai beberapa setahunan ini tuh cara ningkatin PES itu gimana ya Mas? Karena sebelumnya tuh saya biasanya jogging, terus setahun inilah baru mulai serius Fokus agak latihan serius, ya. gitu. Berarti tips and triknya Mas ben PC mandan munggah ya kayak anak peningkatan ya gitu. Terus ada lagi, Gimana? jadi kadang kan namanya ibu-ibu ya, buru-buru gitu setelah lari itu kadang tuh mungkin nggak pendinginan ya, jadi pahanya tuh pas setelah lari tuh nggak apa-apa, bangun tidur tuh pahanya kadang cempreng Merengkel. gitu, tapi sedikit sih. Itu gimana triknya biar nggak biar pegelnya itu cepet reda gitu loh Mas. Kasih. Jadi pertama tips and trick naikin PES. Monggo Mas Santo. Kalau naikin PES itu kita kan sesuaikan dengan kecepatan kita. Oke lah katakan 1 minggu. Minggu pertama kita main long. Hari Senin kita jogging ringan dulu. Keduanya kita dinaikkan. Keempatnya kita dinaikkan. Kelimanya kita turun. Nah, Itu hari kelima. Hari kelimanya nanti keenamnya agak naik, ketujuhnya turun kayak gitu. Step demi step dulu aja, jangan Tetap ada interval ya di tetap 1 minggu masih itu. ada Jadi intervalnya. ada easy run, medium, interval, satunya long run. Long run. Itu harus terpenuhi 4. Tapi jangan kita Patokan wong. patokan sama orang-orang. Oh, dia kenceng kok saya emang nggak kenceng. Kita main step demi step dulu aja. Katakan kita main 8 kilo, udahlah 8 kilo. Kita coba 1 jam. Nah, 1 jam kok enak dengan kecepatan segitu. Besok dinaikin 8 kilo tapi dengan waktu yang lebih singkat lagi. Jadi setiap harinya kita ada kenaikan, ada perkembangannya kayak gitu. Kalau masalah badan semua sakit, Harus jangan skip pegel ya, pendinginan mungkin itu ya. pendinginnya Penting. agak banyak. Jangan ya, kebanyakan orang kita habis lari biasanya, saya juga habis lari juga nggak pernah pendinginan, itu pasti malamnya Jarum. nggak bisa tidur atau jarum itu pasti bisa. Ya kita banyak pendinginan lebih enak. Jangan skip, intinya kalau bisa pendinginan itu penting lah gitu. Pemanasan pendinginan itu jangan di skip gitu. Monggo tadi ada yang mau tanya, silakan. Nama saya Randy. Randy. Oh, oke. Untuk dapat mengikuti event berikutnya, semacam kemarin kan baru ikut Purwakarta Half Marathon. Nah itu berapa jarak
atau berapa minggu jarak yang diperlukan bisa untuk siap ke bisa siap ke race berikutnya nih. Jadi misal masnya kan Mas ready ready habis event Purwokerto AM, terus race berapa lama ben melu race maning ge? Jedanya berapa lama? Jedanya berapa lama ya? Itu sih tergantung kondisi badan seorang atlet itu ya. Kalau yang pro itu kan nggak ada istirahatnya. Kalau tiap minggu ada ya kita hantam tiap minggu. Tapi kalau yang apa pemula itu biasanya kan ada waktu jedanya, biasanya 1 bulan 3 minggu, itu nggak masalah sih sebetulnya. Tergantung kitanya apa habis race pemulihannya itu gimana, apa kita langsung hantam latihan atau program, atau kita jogging dulu, ada renang, ada di kompres pakai es, itu kan bisa, itu cepat pemulihannya kan cepat. Terus kalau misalkan Mas Ranto nyambung yang tadi habis maraton, itu khususnya untuk half maraton 10 kilo atau maraton Mas Ranto, misal jeda 3 minggu sampai 1 bulan itu? Itu 1 bulan itu biasanya 10 sama 21. Tapi kalau maraton itu jedanya harus panjang. Soalnya kerjanya kan kerja lama terus continue kalau maraton. Kalau misalkan 5 kilo minggu ini Mas, minggu depan aku pengen ikut 5 kilo lagi atau 10 kilo nggak apa-apa? Nggak masalah. Yang penting jangan, katakan hari ini minggu ini 21, kok minggu depannya 21, tapi kita latihannya kurang, ya kita pasti tumbang. Di jalan gitu. Gitu Mas Dedi, minimal ya 1 bulan lah kita apa masa pemulihannya harusnya. Kalau mau turun habis ini 21, habis itu turun 10 nggak masalah minggu kedepannya. Tapi jangan minggu ini 21, minggu depannya maraton ya kita pasti tumbang. Soalnya badan belum siap. Itu Mas, jadi monggo mau ada yang pertanyaan lagi? Bentar ya Mas. Apa namanya, habis interval tuh kadang tuh mual gitu Mas, untuk padahal kan sudah pemanasan gitu. Untuk cara mengatasinya gimana, sama satu lagi apa? Risiko untuk long run Tiap hari gitu Mas. Risikonya buat long run tiap hari gitu Mas. Masih lagi interval kok mual. Terus kok tiba-tiba masih mual? Monggo dijawab Mas Ranto. Itu mual karena apa? Makan sebelum latihan makan apa punya riwayat mah? Kalau makan sebelumnya sih 3 jam sebelum latihan gitu Mas. Tapi udah biasa belum? Udah biasa Mas. Hampir itu sama yang ditanyakan teman saya, hampir tiap hari gitu Mas. Kecepatannya itu terlalu tinggi biasanya. Katakan biasanya ya. Dulu saya juga pernah ngalamin. Itu kecepatan katakan 1000-an, harusnya pakai 3 menit 20 detik. Tapi saya pakai di bawah 3 menit 20. Katakan pakai 3.10 atau 3.05, itu 3 kali 4 kali itu pasti muntah. Soalnya kan kecepatnya overpass. Biasanya kayak gitu. Iya, kelebihan itu. Coba katakan sebelum latihan biasanya nggak makan, coba nggak makan. Tapi kalau latihan biasanya makan, ya nggak masalah makan, tapi dicoba dulu. Senyamannya masih. Kan setiap orang itu kan beda-beda. Terus masalah long run tiap hari. Itu kalau efek sampingnya sih kita kuat. Pertama kuat. Endurance-nya kita dapat. Tapi kecepatannya kan nggak dapat. Jadi sebetulnya sih nggak masalah. Kalau long run-nya tiap hari nggak masalah. Yang penting sesuai dengan kebutuhannya kita. Kalau tiap hari longnya sampai 2 jam ya otomatis kan kita badan tumbang, tipes pasti kan. Udah jelas Mas? Yang penting long, kalau program harian 1 minggunya itu dikasih long run itu 2 kali aja udah cukup. Terserah itu mau diambil hari apa, entah itu hari Minggu, entah itu hari Kamis, entah itu hari Jumat, nggak masalah. Yang penting jangan tabrakan sama interval sama mediumnya. Terima kasih Mas. Siap. Monggo Mas. Perkenalkan, beberapa kali saya lihat saat race itu Mas Ranto hanya pakai
jam tangan biasa ya Mas, bukan smartwatch. Lah itu saya penasaran sebenarnya alasannya itu apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menu strength training itu latihan kekuatan itu sebaiknya dilakukan berapa kali dalam seminggu. Terus fokus untuk latihan kekuatannya itu apakah hanya dari perut ke bawah atau semuanya harus kena, seperti itu. Ini 2 pertanyaan dari saya Mas. Terima kasih. Merek Casio nggak pakai jam smartwatch kayak Garmin, Sunto, Coros ya gitu. Alasannya kenapa? Kemarin Borobudur Marathon juga pakai jamnya Casio. Makanya saya penasaran Mas. Kalau Terus saya kondisi fisiknya juga lagi kurang fit kan Mas? Iya. Kalau saya udah Biasa. kebiasaan Mas. Kalau saya udah kebiasaan pakai jam Casio, entah itu ya kalau yang sekarang kan udah canggih lah. Ada yang Garmin, ada yang Sunto, ada yang Coros. Tapi sih bagi aku sih sama aja sih. Kalau yang manual kan kita katakan saya latihan pakai jam manual, otomatis kan kebiasaan perputarannya kan kita harus ngitung masuk segini kayak gitu. Tapi kalau apa yang sekarang modern otomatis kan tinggal lihat jam, oh udah masuk segini, oh udah masuk gini. Tapi kan kebanyakan pelari-pelari sekarang kan pakainya yang modern. Kalau saya ya apa adanya lah, yang penting bisa Latihannya ya Mas ya. yang penting Yang latihannya penting masuk. latihannya. Yang penting juara. Iya. Nggak dipermasalahkan sih kalau bagi saya. Entah itu mau pakai Casio, entah itu pakai Coros, entah itu Garmin, nggak masalah sih. Yang penting senyaman atlet itu mau pakai apa ya, monggo dipersilakan aja. Pertanyaan pertama cukup. Pertanyaan kedua, strength training berapa kali seminggu? Terus apa aja otot yang harus kita latih? Kalau itu strength trainingnya semuanya sih dari badan harus kena semua sih. Berapa kali seminggu Mas? Punten. Kalau itu 1 minggunya sekali. Oh, sekali cukup. Tapi ya kalau habis latihan ya kita dikasih lah sedikit-sedikit, entah itu dari Sit up. penguatan, sit up, ada ngeplank, tapi cuma sedikit aja. Tapi yang pokok itu 1 minggunya sekali. Yang wajib, katakan wajib lah, katakan hari khusus itu, entah itu hari Selasa, hari Rabu, atau hari Jumat, itu khusus buat penguatan strength. Siap. Oh iya. Jadi strength training itu wajib di gym atau enggak Mas? Kalau di gym ya nggak masalah, di gym juga nggak masalah. Itu 1 minggunya kan sekali aja nggak masalah. Jangan, wah saya pengen tiap hari antam nge-gym terus ya otomatis kan jebol. Jadi binaraga ya. Pindah-pindah raga nggak masalah. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Monggo Mbaknya. Daripada kalau kita udah lari malah kita berhenti di tengah itu kan jadi nggak stabil. Nah itu ada tipsnya nggak buat ngatur nafas, buat latihan? Tips buat pemula, Ya, terima kasih. nafasnya gimana? Kita latihannya pelan dulu aja. Kita main step demi step aja dulu dari awal. Jangan kita terpancing sama. Emang kalau pemula biasanya kan terpancing sama yang depan, yang lebih kencang. Mending kita main irama langkah kita latihan dulu aja. Katakan 8 kilo. Kok biasanya sepakai 1 jam. Ya udah pakai 1 jam dulu aja. Ringan. Nanti keduanya kita baru naik kayak gitu. Makasih Tante. Sponsor ya. Sponsor Beto Cooking. Makasih Tante. Kayak apa? 1 minggunya itu jangan buru nafsu. Gimana caranya saya bisa ngejar teman aku yang biasanya latihan tapi lihat kondisi kita latihan juga nggak pernah, latihan cuman sehari 2 kali baru kita latihan, ya itu pasti jelas tumbang di jalan. Ringan-ringan dulu aja, kita main step. Katakan hari ini 4 kilo, ya oke, besok 5 kilo, tapi dengan kecepatan katakan 4 kilo masuk 30, besok dinaikkan 5 kilo pakai 35 nggak masalah. Nah ngomong ketiganya kita main 4 kilo tapi waktunya yang dipangkas. Oh kemarin 30 ya, saya berusaha pakai 28, tapi dengan kecepatan 28 itu kita masih enjoy, maksudnya masih enjoy, masih ringan, bisa sambil berbicara, ngobrol itu Pak, tapi masih rileks badannya, nggak terlalu teronggosan sekali. Intinya endurance utama, speednya nanti mengikuti gitu.
Sudah cukup untuk pertanyaan sesi tanya jawab dari Mas Ranto. Anu langsung bagi-bagi. Ini jadi langsung lanjut apa? Oh, tadi ada yang mau tanya lagi nggih, Bapak Punten? Oh nggih, nggak apa-apa untuk satu pertanyaan. Purwokerto. Gimana Mas cara untuk meningkatkan Cara untuk meningkatkan VO2 max. Kalau menaikkan VO2 max ya kita daya tahannya diperbaiki lagi aja Pak. Ya kita interval. Biasanya kok kita cuman main jogging aja. Tapi kan nggak ada acuan apa? Kecepatannya. Otomatis kan jantung masih biasanya jantung segini, otomatis ditarik kan otomatis masih megar Pak. Ya kita 1 minggunya dikasih interval lah sedikit lah. Nah itu hari apa nanti ada medium yang agak kencang sedikit. Gitu. Jadi pentingnya itu tapi interval sama lihat kondisi badan kita. Kalau badan kita lagi drop, dihantam interval atau mediumnya lebih kencang, otomatis kita tumbang Pak. Nggak sembuh malah tumbang masuk UGD nanti. Lihat kondisi dulu aja kayak gitu. Interval sama medium ranya berarti ditambahin dikit gitu. Jelas Pak? Terima kasih teman-teman. Jadi ini lanjut acaranya bagi-bagi hadiah waktu saat Ramadan kemarin. Bentar Mas, ini kentang teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Cukup? Mas Dina? Nomor 2-nya ada Mas Ari, betul? Oke, monggo silakan Mas Ari. Ya. Ukuran jersinya L. Sih ada sepatu juga. Ayo, yang nggak aku sepatu. Terima kasih. Asik. Cukup? Ya Mas. Nomor 1 ada Mas David. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Ada sepatu Haze Pro. Serius awak? Bentar Mas Dina, aku minta dokumentasi dong. Aku yang ngasih awal. Bisanya M dong. Sepatunya dikeluarin ya. Jeng 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 jeng. Spesial. Oke. Satu jadi. Oke. Nah, terima kasih Mas David. Maaf panggil. Siap. Mesti pada kepengen ya intervensinya ya. Selamat Pak Duka mendapatkan sepatu. Selamat ya. Selamat ya. Kira-kira kita kopi kapan Pak Duka? Itu jersey nanti mana? Ini Martin. Oke teman-teman, jadi Kode David ini sebagai pemenang event 910 Ramadan Run. Run Purwokerto. Ini Berapa kilo? 100 berapa? 230. Luar biasa. Dapatnya sepatu 910. Ini Garminnya 2 jadinya. Double. Pelarinya sekali, uploadnya 2 kali. Ya bener ya. 100 berapa ya? 230 ya? Luar biasa. Mantap. Rencana sepatu dilelang atau dipakai? Apa? Dipakai aja. Mas Ranto mendapatkan podium 2. Tanya, ini aku dapat apa enggak ini? Nanti aku tanyain, aku nggak ngerti. Yuk, Mas.